Halo guys, ketemu lagi bersama aku Dira dengan NIM 23762 kelas STIKR Angkatan 22. Pada video kali ini aku akan bahas tentang bagian-bagian drone. Bagian-bagian drone yang pertama ada frame. Frame merupakan tempat untuk meletakkan komponen lain dari drone. Frame adalah badan dari drone. Desain pada drone haruslah proporsional, karena jika tidak, drone akan terbang tidak stabil akibat beban yang tidak seimbang. Di sini kita bisa melihat tentang frame itu bagaimana. Ini ada gambar frame. Kemudian bagian-bagian drone yang kedua yaitu motor drone. Motor drone sangat penting untuk rotasi baling-baling. Hal ini meningkatkan kekuatan dorong untuk mendorong pesawat tak berawak. Namun, jumlah motor harus sama dengan jumlah baling-baling. Motor yang juga dilengkapi sedemikian rupa bahwa mereka mudah diputar oleh controller. Kemudian bagian-bagian yang ketiga yaitu baling-baling drone. Baling-baling yang kekeh seperti pisau terstruktur untuk membuat perbedaan tekanan udara ketika bergerak. Mereka memotong melalui perbedaan menciptakan udara tekanan antara bagian atas motor dan bagian bawah sisi atas, ditandai dengan tekanan rendah dibandingkan dengan bagian bawah pesawat tak berawak untuk mengangkat ke udara. Bagian yang keempat yaitu ada flight controller. Papan penerbangan membuat lock dari tempat lepas landas hanya dalam kasus kebutuhan meningkat untuk pesawat tak berawak untuk kembali ke lokasi lepas landas tanpa dipandu. Hal ini dikenal sebagai kembali ke rumah fitur. Hal ini juga menentukan dan menghitung ketinggian pesawat tak berawak dengan jumlah daya yang dikonsumsinya. Ini ada gambarnya. Selanjutnya yaitu radio controller, yang dimana berfungsi sebagai pengendali jarak jauh dengan menggunakan frekuensi radio atau lebih dikenal dengan nama radio controller. Mutlak diperlukan untuk mengendalikan drone 4 motor. Nah, pengendalian ini memerlukan alat pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Kemudian selanjutnya yang keenam ada electronic speed controller. Ini adalah sebuah papan controller elektronik yang bervariasi kecepatan motornya. Hal ini juga bertindak sebagai rem dinamis. Komponen masih membantu pilot tanah untuk mendekati ketinggian di mana pesawat tak berawak ini berjalan. Hal ini dicapai dengan mengukur jumlah daya yang digunakan oleh semua motor. Ketinggian dikaitkan dengan menguras daya dari listrik. Kemudian yang ketujuh ada baterai. Sebuah drone tidak lengkap tanpa adanya baterai. Baterai yang paling umum dipakai sekarang ini adalah baterai lithium ion polymer atau lebih sering disingkat sebagai VO atau LiPo saja. Baterai LiPo ini sangat populer di dunia radio controller, termasuk drone dalam 5 tahun terakhir ini. Kemudian yang ke-8 ada kamera, yang dimana untuk video syuting. Kamera yang dilengkap pada drone, kamera dengan kemampuan menembak dan mengirim ketersediaan dalam kaitannya dengan rasa operator atau anggaran beberapa menggunakan kamera. Yang kemudian ada yang ke-9 yaitu shock absorber.
atau perendam getaran yang dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan sehingga tetap lurus dan stabil. Tetapi tidak semua drone memiliki perendam getaran. Kemudian yang ke-10 yang terakhir ada alat pendarat. Alat pendarat ini adalah struktur yang dimana digunakan untuk pendaratan yang aman dari pesawat tak berawak. Namun hal itu dapat dibebaskan karena penggunaan yang berpengalaman mampu mengimbangi kecepatan motor untuk pendaratan yang aman. Jadi jika pengguna drone yang udah profesional tidak harus menggunakan alat pendarat dalam mengoperasikan drone. Ada 2 jenis utama dari landing gear. Salah satunya adalah landing gear tetap, yang lainnya adalah ditarik landing gear. Sekian pembahasan saya mengenai bagian-bagian drone. Semoga bermanfaat. Terima kasih.